Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat kelas di Classroom serta bagaimana cara membuat sebuah tugas atau kuis pada Google Classroom. Nah, yang pertama kalian harus masuk kepada bagian website Classroom. Ya, ini dia Google Classroom. Dan kalian pastikan kalian sudah login Google-nya atau akun Google ya. Nah, ini saya sudah punya kelas tulis TKJ. Tapi karena kita akan mencoba membuat kelas baru, kita coba saja. Di sini kan di pojok kanan atas ini ada klik tombol tambah. Kita klik tambah. Dan kalau gabung kelas itu untuk siswa, kalau buat kelas itu biasanya untuk buat guru ataupun yang ingin membuat kelasnya. Kita klik. Kita di sini nanti dia ada keterangan menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Saya telah membaca. Lalu next, kita lanjutkan. Di sini saya membuat nama kelasnya 12 TKJ. Bagian mata pelajaran jaringan berbasis luas. Oke, kita klik buat. Ya, tunggu. Lah. Oke. Selanjutnya di sini dia memberikan pemberitahuan bahwa ada kode kelas. Jadi kalau misalkan siswa akan join ke grup ini harus menggunakan kode kelas ini. Ya, ini kode kelas harus kita copy ya. Ntar di-share kepada siswa yang akan join ke kelas. Contohnya di sini 12 TKJ. Oke. Nah, di 12 TKJ ini kan kita akan membuat sebuah tugas ataupun materi. Oke. Jadi bisa kalau materi bisa kalian atau bisa ibu bapak menambahkannya di sini. Ya, contohnya di sini klik ya kan, tambahkan file. Oke. File, terus pilih perangkatnya, cari file materinya ya. Contohnya di sini kayak saya menaruh file materinya berupa PDF ya. Diupload. Nah, ini adalah contoh materinya. Jadi materinya sudah terupload, tinggal berikan keterangan saja. Materi belajar pertemuan, contohnya misalnya ke-9 mengenai router marketplace online. Oke, contohnya gitu. 12 TKJ semua siswa, lalu diposting. Nah, ini tandanya sudah mempost materi ajar ya. Lalu bagaimana caranya untuk membuat sebuah tugas untuk kelas di kelas 12 TKJ ini atau di kelas yang ibu bapak buat? Ibu atau bapak silakan mengklik tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini ada buat tugas dan di sini katanya tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Gunakan topik untuk mengatur tugas ke kelas dalam modul atau unit. Urutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Nah, bisa juga materi bisa
pada bagian di sini juga bisa diupload atau dibagikan pada postingan, itu bebas saja. Cuman bisa juga sih lebih bagusnya pada di sini ya. Tidak jauh beda aja, sama aja sih. Cuman biar lebih rapih mungkin di sini ya. Nah, oke, selanjutnya kita mencoba untuk membuat sebuah tugas ya. Tugasnya di sini kita klik tugas dan kuis. Judulnya misalkan latihan teori kejuruan. Contohnya seperti ini. Dikerjakan secara individual dan tetap di rumah. Oke. Kalau misalkan ada masa tenggangnya, pengerjaannya sampai batas waktu apa, di sini bisa ya, tinggal klik. Tidak ada batas waktunya, diklik juga ini, lalu pilih sampai tanggal berapa, misalkan disini saya tanggal 31 di jam 23.59. Lalu ini sudah, selanjutnya ke sini nih pada bagian blank quiz, kita klik. Di sini pembuatan soalnya, kita copy paste aja ya judulnya, samakan saja. Di sini beri judul, di sini juga beri judul. Sebelum membuat soal, kita membuat terlebih dahulu form untuk si anak memberikan informasi biodatanya. Di sini kita tulis nama ya, jawaban singkatnya nama, tambahkan lagi misalkan kelas, tambahkan lagi misalkan nomor telepon ya, nomor WA lah. Jadi nama dan biodatanya ini saja. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi perempuan, jenis kelamin boleh, kan kita tambahkan jenis kelamin. Perempuan, pria. Oke, sudah, ini untuk bagian biodatanya. Lalu kita tambahkan bagian. Jadi setelah memberikan informasi biodata, diklik next. Selanjutnya nanti bakal ada soalnya baru ada. Jadi harus ada tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian di sini soal teori. Ini judulnya lagi ya. Nah, baru klik tambahkan pertanyaan. Jika pertanyaannya pilihan ganda, contoh di sini, sebutkan ya yang termasuk dalam kategori browser. Oke, misalkan di sini ya, nah ini ya. Setelah memberikan soal dan pilihan gandanya, lalu berikan kunci jawaban. Diklik kunci jawabannya, berikan satu soal itu berapa poin. Misalkan di sini satu poinnya saya 10.
berarti kalau misalkan 10 satu soalnya berarti maksimal soalnya 10. Jadi kan totalnya jadi 100. Ini di sini kehitung di sini. Oke, kita tambahkan, masukkan jawaban di sini. Misalkan poinnya sudah, lalu klik selesai. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau pilihan esai bisa ditambahkan lagi. Misalkan sebutkan apa itu marketplace online. Oke, ini misalkan ininya soal esai diberikan berapa poin, misalkan ini 10 ya. Misalkan tambahkan, misalkan masukkan jawabannya apa gitu ya. Misalkan yang berhubungan tentang marketplace online, dimasukkan saja apa. Misalkan udah. Oke, di sini ibu bapak dimasukkan jawabannya yang esai, lalu disimpan, lalu klik selesai. Lalu setelah itu masuk pada bagian setting, kumpulkan alamat email, batasi ke satu tanggapan, tampilkan status progres dan acak urutan pertanyaannya, simpan, lalu selesai. Lalu mau dijadwalkan di hari apa. Misalkan kalau misalkan saya nggak mau ngejadwalin kan, mau hari ini terbit berarti langsung tugaskan. Cuman kalau misalkan bapak ibu pengen dijadwalkan sesuai jadwal soalnya, klik dijadwalkan saja. Mau di hari apa ini tugas munculnya. Contohnya misalkan saya bakal rilisnya itu besok ya, rilis 1. Sekarang kan tanggal 30 ya, 1 di jam 8 pagi, lalu jadwalkan. Nah, kalau misalkan ibu bapak saya pengen edit lagi ya, edit saya nggak mau dijadwalkan, saya maunya sekarang gitu. Diubah aja tadi jadwalnya ke tugaskan. Nah, oke. Nah, kode kelasnya kita copy. Contoh kalau misalkan siswa, bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Oke, siswa misalkan sudah login, lalu klik gabung ke kelas, lalu masukkan kode kelasnya, lalu gabung. Oke, kalau misalkan di bagian siswa, silahkan masuk pada bagian tugas kelas kalau ada tugas. Lalu kalau misalkan ada materi, ada bagian status atau postingan, di sini ada. Ya, di sini ada yang posting tugas baru, atau di sini juga bisa ya. Kita klik. Nah, kita ulangi saja di pada bagian menu tugas kelas. Tugas apa yang ready atau yang ditugaskan sekarang. Nah, tugasnya klik ya tugas, lalu klik latihan teori kejuruan. Kita isi di sini namanya
berikutnya. Nah, di sini masuk ke bagian soal. Tinggal diisi saja. Kirim. Oke, bisa lihat skor. Totalnya segini skornya, 10 dari 20. Untuk bisa klik buka tugas untuk melihat tugasnya apa. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika tidak kurang jelas atau terlalu cepat menjelaskannya. Semoga kita bertemu kembali di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.